Nggak apa, Mas. Wakil Ketua 1 DPR Lampung Tengah, Julius Heri Susanto, membagikan 1.000 bibit alpukat dan sirsak di lapas kelas 2B Gunung Sugi. Selain membagikan 1.000 bibit, Julius juga menyambangi kegiatan warga binaan di lapas kelas 2B tersebut, didampingi Kalapas Daniel Arif bersama pejabat utama rutan. Daniel Arif mengucapkan terima kasih atas bantuan bibit-bibit tersebut dan sangat bermanfaat untuk mengedukasi warga binaan setelah mereka bebas dari hukuman. Kalapas juga menunjukkan kerajinan warga binaan yang menjadi unggulan, di antaranya kerajinan tangan kaligrafi, miniatur kapal dalam botol, bank sampah, menyablon, menjahit, pangkas rambut, ternak ikan lele yang siap dikonsumsi, ternak madu, dan klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Menurutnya, di Indonesia baru di lapas kelas 2B Gunung Sugi yang memiliki klinik kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Kemudian, Wakil Ketua 1 DPR Lampung Tengah Julius Heri Susanto saat menyerahkan dan sekaligus meninjau kegiatan sarana dan prasarana lapas mengatakan, manfaat daun buah alpukat dan daun sirsak. Menurutnya, kedua daun tersebut sangat bermanfaat dijadikan obat untuk penderita diabetes, kanker, lambung, darah tinggi, asam lambung, dan yang lainnya. Dan harapannya bisa menyadarkan masyarakat serta bisa bermanfaat termasuk ilmu yang didapat di dalam lapas bisa diterapkan di masyarakat luas. Untuk menanggapi terkait kegiatan di dalam lapas, dia mengapresiasi saat berkeliling dan melihat langsung semua kegiatan para pegawai dan para warga binaan. Julius Heri Susanto sangat bangga melihat hasil karya binaan lapas tersebut yang telah menghasilkan karya-karyanya yang sudah dipasarkan baik langsung maupun secara online. Dan yang menarik di lapas ada poliklinik yang sudah berizin. Dan menurutnya, ini satu-satunya di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan BPJS untuk melayani para lapas, para warga binaan, dan para pegawai lapas. Menjual 80 kilo setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Pagi itu 50 kilo, sorenya 30 kilo. Jadi pihak ketiganya ke sini. Ambil ya. Ambil kok motor itu. Kita sebenarnya kita sudah ada di dalam. Di dalam. Kita setiap hari menjual 80 kilo setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Pagi itu 50 kilo, sorenya 30 kilo. Jadi pihak ketiganya ke sini. Ambil ya. Ambil kok motor itu. Ini kan hari ini baru penyambutan pimpinan. Setiap lapas ada. Ini nih kamar khusus untuk pondok pesantren. Oh, sejak mereka tiap hari kayak ibadah, nanti kalau ini mereka saya sebar sama-sama. Setiap hari menghasilkan sampah-sampah makanan yang tidak dimakan lagi, plastik apa segala macam. Jadi kita kumpulkan semua di sini nanti dipilih. Nih warga kita, mereka yang pilih ada nilai ekonomis. Yang tidak bernilai ekonomis, misalnya yang sampah-sampah yang basah, itu nanti akan jadi kita olah untuk kompos. Kompos ya. Coba dijelaskan Pak siapa? Yang ini yang khusus itu di pengelolaan sampah ya. Ini mereka juga menghasilkan. Itu ada ininya. Kita lihat. Ini dong. Om Sigit, ini hasil karya warga binaan. Ya. Kita jualnya selain ini. Harus ini. Dari sini juga. Saya ini dokternya. Paling suka pede. Karena harus ada direktur. Sampah dari blok Kuningan kita tampung di sini. Ya. Di sini nanti kita dipilih mana yang sampah mau dibuang. Sampah ada sampah tidak berharga, ada sampah berharga. Nanti dari sampah berharga ini kita olah di sini Pak. Dari plastiknya kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengolahan plastik yang seperti aqua segala macam. Dan untuk nanti yang plastik-plastik yang bisa diolah
kita olah jadi bahan kerajinan nanti kerjasama dengan Blok Wanita. Dengan perawat Mbak Farina. Ini struktur organisasi kita. Memperkecil apa namanya kerusuhan yang ada lah ya. Masa pengenalan lingkungan ini kegiatan mereka juga padat. Ya. Ada namanya pembinaan rohanian. Kalau muslim, Nasrani, Hindu. Nanti kalau mereka sudah selesai sidang, kita nggak bekerjakan mereka. Ya. Mereka fokuskan saja sama sidang. Mereka hanya diberi pembinaan kepribadian seperti belajar ngaji, sholat dan lain-lain. Terus khusus untuk dimotivasi sama keluarga dan namanya kunjungan segala macam. Setelah nanti putus baru narapidana mereka kita pekerjakan. Wajib narapidana itu wajib bekerja. Kalau tahanan nggak wajib. Nggak wajib ya. Kemarin dapat remisi 7 orang. Kemarin sudah berkelakuan baik. Ini siapa sekarang? Itu boleh terus Pak. Batita. Gimana caranya? Pakai ilmu goib lah. Ini yang namanya lele bumbo nih. Lele bumbo. Bukan dari konsumsi ya? Bisa konsumsi ya? Kolamnya saya semen, pakai semen ya? banyak di dalam. Nah inilah warga binaan, kan mereka selain punya keterampilan, mereka juga dapat penghasilan dari ini. Tapi mana? Shopee sama Lapak Pas, jadi kita jualnya secara online. Hasil nggak tahu udah apa. Ini Jen Robben apa anu nih? Kayak gitu. Oh, nggak ada dipecah-pecahin. Nanti kita lihat prosesnya ada di. Ya. Saya ada pangkat di dalamnya. Maka lain dia Ya kalau ini untuk bednya, kalau misalkan ada yang sakit, kita bisa diperiksa dulu di tempat bednya. Kalau misalkan dia dalam keadaan sehat, bisa duduk, dokter sama pasiennya bisa duduk di sini. Kita tuh kalau seluruhnya keluar kan nggak mungkin. Iya. Jadi yang kita ini ada satu blok saja, diisi penceramah, ngajar ngaji, ngajar sholat. Kemarin Kamis sebagai pegawai pun belajar mengurus jenazah dari dulu sampai menguburkan. Jadi tidak hanya warga binaan, tugas juga harus paham. Nah setelah blok ini dapat ilmu, blok ini saya sebar ke kamar-kamar, biar mereka mentransfer ilmu-ilmu yang mereka dapat ke kamar-kamar. Itulah namanya corporate university. Ini kan lagi blok ini sudah jadinya, nanti prosesnya di sana. Jadi selain kita handicraft, kerajinan tangan, kita juga ada lele, ada madu pelanceng, ada juga. Kelompok ini berapa ribu mas? Jadi kemarin kita isi 5.000 ya kapasitas. Dicoba. Karena ini paling berhasil kata DKP. Paling berhasil di tempat kita. Di sini ya? Nggak ada yang mati. Dapat masalah kayak gini juga. Di mana? Masana. Masana BPD. Iya. Kita sebenarnya kita sudah ada di dalam. Kita setiap hari menjual 80 kilo setiap hari. Setiap hari. Pagi itu 50 kilo, sorenya 30 kilo. Jadi pihak ketiganya yang kesini. Ngambil ya? Ambil bawa motor itu. Yang ini yang khusus itu di bank sampah ya? Ini mereka juga menghasilkan. Itu ada. Ya. Kita lihat. Om Sigit, ini hasil karya warga binaan. Iya. Kita jualnya selain ini.
harus ini. Dari sini juga. Ini dokternya. Karena harus ada direktur. Panggilan kunjungan atas nama Romli bin Kalau Sarmin. mereka masih tahanan, Sekali untuk lagi, narkoba di Blok C. panggilan kunjungan atas nama Nanti Romli untuk bin umum, Sarmin. pidana umum, Terima kalau kasih. maling apa segala macam itu pidana umum nanti di Blok D. Oh, Blok D. Tahanan segala macam di sana. Setelah keluar dari masa pengenalan lingkungan, mereka taruh di Blok D. Kalau mereka udah putus, baru nanti taruh di pesantren sama di Blok pekerja. Nama penaling itu masa pengenalan lingkungan. Di situ udah ada waktunya. Kenapa kok ini lama gitu cepat? Yang cepat itu karena dia sudah misalnya tidak punya musuh segala macam. Yang lama kenapa? Karena dia punya masuk sini kita kan ada namanya kita periksa, kita tanya terus mereka masalahnya apa. Kalau ada musuhnya kita tahan dulu di sana. Kalau memang sudah reda baru kita bisa gabung. Kalau gitu kita tuh kalau seluruhnya keluar kan nggak mungkin. Iya. Jadi yang kita ini ada satu blok saja, diisi penceramah, ngajar ngaji, ngajar sholat. Kemarin Kamis sebagai pegawai pun belajar mengurus jenazah dari ngurus sampai menguburkan. Jadi tidak hanya warga binaan, tugas juga harus paham. Nah setelah blok ini dapat ilmu, blok ini saya sebar ke kamar-kamar biar mereka mentransfer ilmu-ilmu yang mereka dapat ke kamar-kamar. Itulah namanya corporate university. Praktek semua. Jadi kalau misalnya kita dalam pelayanan itu udah sah secara umum. Sah ya? Ya. Ini aja mas, yang dokter. Tinggi itu ya. Hati juga digunain. Jadi satu-satu ya mas. Kalau nggak sabar. Kalau pekerjaan satu ini berapa hari makan waktu? 3 hari 4 hari lah. Dari 4 hari ya? Ya, untuk finishing. Ilmunya dari sini apa emang sebelum sini ada skill pembuatan ini? Bimbingan dari bapak-bapak Bapak lapas ya? Lapasnya lah. Ada kesulitan Bisa nggak Mas Sigit? Ya, Lu mau bisa nggak? Ada Tidur sini. nggak ada sih. Yang penting niat aja. jadi nanti keluar dari sini udah punya bakal lah ya. Insya Allah. butuh berapa lama untuk jadi satu? 3 hari 4 hari. Dulu waktu bimbingan berapa hari? Berapa bulan? Nggak berapa hari, berapa bulan waktu bimbingan? Kurang tahu. Saya udah lama sih. Tapi pas skill memang di sini ya pembuatan. Siapa man sama-sama mas? Namanya siapa? Suwardi. Siapa? Suwardi. Dari kampung mana? Kabupaten Kampung? Lampung Tengah sih. Kampung Tengah. Kampung mana? Gaya Baru. Oh Gaya Baru. Gaya Baru berapa? Saya di Sadewa, Pak. Oh Sadewa. Pak Kalapas, tolong sih Pak jelaskan Pak kegiatan di binaan dari mulai dari blok A sampai ke yang sampai proses seperti ini apa saja di dalam lapas sendiri. Baik, ini lapas kelas 2B Gunung Sugi. Ini satu-satunya unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada di Lampung Tengah. Di sini selain lapas juga karena lapas itu adalah tempatnya pembinaan narapidana. Tapi karena satu-satunya dia multifungsi, jadi ada juga tahanan di sini. Ada tahanan, ada narapidana. Jadi setiap tahanan ada proses masuk dari awal. Kita perkenalkan namanya masa pengenalan lingkungan. Pada saat mereka di masa pengenalan lingkungan, mereka kita sosialisasikan bagaimana PUD peraturan urusan dalam di sini tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi kita sampaikan dan mereka harus memahami betul. Selanjutnya mereka ditempatkan di kamar Mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Di situ kita ada namanya wawancara bagaimana mereka kenapa berbuat ini berbuat itu sampai backgroundnya mereka kita harus tahu hingga kenapa mereka masuk sini. Misalnya mereka punya musuh bareng-bareng sini, otomatis di Mapenaling itu ada namanya perhatian khusus kepada warga binaan tersebut. Nanti pada saat proses Mapenaling selesai, mereka proses persidangan. Pada saat proses persidangan kita pisahkan antara narapidana dan tahanan.
tahanan pun kita bisa, ada tahanan umum, ada tahanan khusus seperti narkoba maupun tindak pidana seperti teroris dan lain-lain. Nah, setelah mereka putus dari persidangan, dinyatakanlah narapidana. Kalau sudah inkrah narapidana, di situ baru mereka ini wajib untuk bekerja. Nah, pada saat mereka masih tahanan, kita memberikan pembinaan kepribadian, yaitu kerohanian yang muslim, Nasrani, Hindu. Kita kerjasama sama Kementerian Agama, dan kalau di Muslim ada beberapa pesantren. Setiap hari mereka selain olahraga, pembinaan kepribadian untuk tahanan. Nanti pada saat mereka sudah putus, mereka diberikan pembinaan kemandirian. Nah, inilah di ruangan ini mereka kita ajarkan. Kita juga kerjasama sama BLK, Balai Latihan Kerja yang ada di Metro, serta pihak-pihak luar seperti salon dan lain-lain yang punya seperti pembuatan roti, bagaimana memasak dan lain-lain. Semuanya bersertifikat. Nah, pada hari ini kita melihat bagaimana mereka proses pembuatan seperti kaligrafi, ada pembuatan handicraft, maupun kita di sini ada budidaya ikan, ada budidaya cacing, juga ada budidaya madu. Semuanya kita ajarkan. Maksud dan tujuannya adalah bagaimana mereka walaupun di sini mereka menghasilkan. Semua hasil karya warga binaan ini kita jual. Ada harganya. Selain jual langsung, kami juga menjual secara online di Shopee maupun di lapak pemasyarakatan. Hasilnya nanti sudah ada aturan berapa persen untuk mereka, berapa persen untuk kantor untuk modal lagi, berapa persen untuk PNBP. Kita juga menghasilkan di tahun 2022 kemarin sampai saat ini kita menghasilkan 17 juta setor ke negara untuk PNBP. Nah, selain itu manfaatnya pada saat mereka keluar, mereka selain dibina kepribadian dan kemandirian, mereka diberikan sertifikat. Pada saat mereka bebas, misalnya melamar kerjaan, ada namanya tamping dapur. Setiap tamping dapur itu kita proses dulu, kita didik dulu, dan adanya sertifikat. Nah, pada saat nanti mereka keluar mau kerja di rumah makan mana atau di restoran mana, mereka tinggal menunjukkan sertifikat bahwa pernah dididik walaupun di lapas, tapi sertifikat itu dari dinas kesehatan, dari dinas terkait. Nah, seperti di pembinaan kepribadian di masjid, saya sudah di awal tahun 2022 kami sudah MOU dengan beberapa pesantren dan Kementerian Agama serta MUI, disaksikan oleh Pak Bupati. Dari pada saat itu 480 santri, kami baru mewisuda 22 tersebut kami wisuda, dan memang sudah kita punya kurikulum sendiri pengajarannya, dan 22 tersebut yang kita wisuda mereka sudah memahami agama dan betul-betul sudah bisa mengajarkan agama, mengajarkan apa yang mereka dapat ke masyarakat. Nah, dari 22 tersebut ada 7 orang yang sudah bebas, sudah mendapatkan sertifikat, dan 7 orang tersebut kami serahkan kepada pemerintah daerah, kepada kampung-kampung. Ada beberapa yang sudah menjadi guru ngaji. Nah, dengan mereka menjadi guru ngaji, otomatis ada income, pendapatan dari keterampilan tersebut. Nah, seperti sekarang ini mereka juga pada saat keluar mereka sudah punya keahlian dan bisa bermanfaat, hingga nanti harapan kami mereka punya keahlian dan tidak lagi berbuat yang melanggar hukum. Misalnya selama ini mereka masuk sini karena maling, karena tidak punya keahlian. Nah, di luar nanti pada saat mereka keluar mereka sudah punya keahlian dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum. Demikian. Bang, untuk harga lele itu tidak seperti di luar, mungkin agak mahal, kami turun sedikit. Terus untuk hasil karya warga binaan, karena di luar pasaran tidak ada, kami hanya adanya dari produknya lapas, itu harga-harga sudah kami cantumkan dan sudah sesuai dengan apa yang memang kita payung. Kalau madu bang, masalahnya seperti apa? Madu juga kita online sampai saat ini kami sudah berapa Pak Zulpan? Madu satu ini 125. Standar kalau aja. di luar Standar. sampai 200. Standar sama. Cukup lagi. Julius hari ini menyerahkan berapa bibit pohon? Hari ini Untuk kita lapas. agenda ke Lapas Gunung Sugih, kita menyerahkan bibit apokat dengan sirsat sejumlah 1000 bibit.
Mas, ini penyerahan bibit ini dalam rangka apa nih, Mas? Dalam rangka memang salah satu program saya di akhir tahun dan awal tahun, bahwasanya kita melihat fungsi dari daun alpukat, daun sirsat, buah sirsat itu sangat bagus untuk kesehatan ke depan, khusus untuk masyarakat. Dan kita menggali kembali, menyadarkan masyarakat, kita kembali back to nature, bahwasanya kita menanam yang ada manfaatan untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Kan kita melihat di masyarakat ini kurang disadari, banyak penyakit radikal bebas, diabetes, kanker, asam lambung, dan juga yang lagi ngetren ya, asam lambung saat ini ya. Nah, di sirsat dan alpukat ini itu sangat bermanfaat, baik buahnya maupun daunnya. Di samping itu juga ada nilai ekonomisnya di dalam buah-buahan yang sengaja saya berikan bantuan kepada masyarakat dan di Lapas Gunung Sugi. Mas, dengan telah diberikannya bibit 1000 bibit ini, harapan kita ke depan seperti apa sih, Mas? Ya, harapan saya menyadarkan masyarakat juga dan kemudian bisa bermanfaat. Kenapa saya juga di Lapas? Sini kan ada 700 binaan ya. Dengan di sini kan bisa nanti mereka bisa keluar dari sini juga bisa ilmu-ilmu yang didapat di dalam lapas juga bisa diterapkan di masyarakat, yang juga mana kita melihat ya masyarakat ini harus kita berikan edukasi tanaman apa saja yang baik untuk ditanam di lingkungan sekitar rumah. Dengan bantuan 1000 pohon bibit alpukat dengan sirsat. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Mas YHS sudah peduli dengan kami, khususnya pada warga binaan. Di dalam ada 700 orang, bahkan lebih, karena setiap hari bertambah. Jadi ini sangat bermanfaat buat kami petugas maupun warga binaan, serta nanti masyarakat yang ada di sekitar lapas. Beliau juga tidak hanya memberikan bibit, tapi memberikan edukasi bagaimana cara penanaman yang baik, terus bagaimana cara pengolahan tanah yang baik, serta beliau juga sudah pernah sampaikan mau mengedukasi bagaimana, karena basic beliau sebagai petani juga peternak, beliau mau mengedukasi bagaimana cara berternak yang baik. Itu. Ketua, setelah melihat langsung situasi dan kondisi dalam lapas, seperti apa tanggapan Pak Wakil Ketua sendiri? Saya sangat mengapresiasi yang ada di lapas di Gunung Sugi ini ya, di bawah kepemimpinan Pak Daniel Arif ya. Inilah satu program kerja saya, sengaja di akhir tahun dan di awal tahun ini saya memprogram untuk kunjungan ke Lapas Gunung Sugi. Dan kita sudah melihat bersama tadi di sini warga binaan diberikan keterampilan khusus yang mengundang dari luar, yang mana hasil-hasil karya mereka luar biasa dan bisa dijual melalui media sosial. Dan yang menarik buat saya di sini ada poliklinik yang sudah berizin, dan satu-satunya di Indonesia yang sudah bekerja dengan BPJS untuk para lapas dan untuk para warga binaan dan para pegawai yang ada di lapas. Mungkin dukungan dari Wakil Ketua DPR sendiri terkait. Belumnya juga kan Bupati pernah ingin mengusulkan penambahan blok, Bang, dari DPRD sendiri bagaimana? Oh ya, wacana dari Pak Bupati ya terkait penambahan blok. Ini saya sangat mengapresiasi. Semua wakil dari DPRD sangat mengapresiasi itu. Kita melihat ini di Lampung Tengah dan kita melihat angka kriminalitas di Lampung Tengah ya mulai ini ya cukup tinggi ya dari tahun ke tahun ya. Dan kita melihat tadi satu blok isi berapa puluh orang dan nanti ada penambahan ruang tahanan, ini kan bisa menambah itu bisa mengurangi dari ruangan yang begitu sempit untuk sekian banyak orang gitu kan. Dan saya pribadi dari DPRD sangat mendukung itu, dan semoga ke depan akan saya bawa ke DPRD untuk membahas terkait menambah